Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memerkenalkan diri, nama saya Muhammad Tatala Arkanadito dengan PM 2531501. Di sini saya akan membacakan materi yang diberikan oleh Pak Askaf Anan Siregar yang berjudul Ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu sosial mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Lagi, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan ekonomi Islam itu dibagi menjadi 6: meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam adalah tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil, sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatona atau cerdas, tablik menyampaikan. Ini ada pengertian bank syariah. Bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah Pasal 1/13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5. Prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang terakhir, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itikna. Peran bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah: manajer investasi. Bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapat atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua, investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa atau leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi
kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana card atau pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensial adalah haram yang terkandung dalam unsur garar, maisir, dan riba. 1. Unsur garar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensial dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur garar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran. Klaim pada asuransi konvensial adalah tidak jelas asalnya. 2. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Yang 3. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensial dan funds manager companies. Definisi pegadaian syariah atau RAHN menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Rahin yaitu orang yang menggadaikan. Mutahin yaitu orang yang menerima gadai. Marhun yaitu barang jaminan. Syaratnya: A. Mempunyai nilai menurut syariat. B. Harus ada pada waktu akad. C. Harus bisa diserahkan seketika kepada mutahin atau wakilnya. Itu lanjutan marhun bin dain atau utang. Ijab harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim mengikat pada waktu akad. Itu yang marhun bih dain atau utang. Untuk yang ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak, yaitu ada keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad ran. Kesesuaian kabul dengan ijab, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud kawannya. Persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil. Menurut Hasan dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudransono, BMT yaitu lembaga yang mengarahkan pada usaha-usaha mengumpulkan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT: Baitul Ma'ad atau bait sama dengan rumah, ma'ad sama dengan harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil atau bait sama dengan rumah, at-tamwil yaitu pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Ini juga ada dasar hukum BMT. Dalil Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-280. Prinsip pasar modal syariah yang A. Pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang C. Akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. D. Investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau measure yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. E. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Sekian dari saya. Bila salah kata atau salah bahasa, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.